Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Husna, mahasiswa PPG Daljak kategori 1 2022 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ini adalah formulir pendaftaran uji kompetensi untuk praktik pembelajaran UKIN, memenuhi persyaratan UKIN saya melaksanakan di sekolah saya, yaitu di SD Negeri 006 Rambah. Terima kasih. Apa kabar anak-anak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ayo anak-anak Ibu, sebelum kita belajar, dirapikan meja dan kursinya ya. Posisi duduknya juga yang benar ya anak ya. Ayo dirapikan. Aswa duduk yang benar ya anak sayang ya.
kemampuan kita mengalami sakit perut. Sakit perut itu di bagian mana nih ya? Nanti kita pelajari anak-anak ibu ya. Apa-apa saja sih penyakit dari organ pencernaan ya? Nanti kita belajar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti anak-anak ibu setelah menyimak video iklan tentang buah lokal, anak-anak ibu dapat menyimpulkan isi iklan elektronik keunggulan dari iklan jasa produk dengan tepat. Kemudian melalui penugasan, anak-anak ibu dapat merancang iklan dengan benar. Ya, tujuan berikutnya adalah anak-anak ibu dapat menganalisis penyakit apa saja sih yang mempengaruhi organ pencernaan pada manusia. Ya, kemudian anak-anak ibu dapat membuat peta pikiran tentang salah satu dari penyakit gangguan pencernaan manusia. Ada yang mau ditanyakan anak-anak ibu? Jadi anak-anak ibu nih, dibaca nih. Nanti ibu tayangkan video tentang buah lokal. Anak-anak ibu nanti dapat menyimpulkan isi iklan. Apa sih isi iklannya? Kesimpulannya mengajak tentang apa? Kemudian keunggulan produk jasa yang diiklankan dengan tepat. Kemudian dengan penugasan, nanti ibu memberi penugasan. Anak-anak ibu dapat merancang iklan layanan masyarakat tentang keunggulan suatu produk jasa pada iklan elektronik yang tepat. Kemudian dengan diskusi, nanti ada diskusi kelompok, anak-anak ibu dapat menganalisis penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia ya, dengan benar. Yang keempat, dengan melakukan kegiatan kelompok juga, penugasan, anak-anak ibu dapat membuat peta pikiran dari salah satu penyakit gangguan organ pencernaan dengan tepat. Sudah dipahami ya ibu? Perhatikan tidak Pak? Sebelum kita masuk materi tentang pentingnya asupan menjaga makanan sehat, ibu tengok di depan ada aneka buah-buahan ya. Abang, buah-buahan ini adalah buah-buah lokal yang ada di sekitar kita, yang mudah kita dapatkan, harganya terjangkau, kemudian sehat, segar, dan bebas pengawet. Ya nanti ya, perhatikan anak-anak ini buah apa? Sudah pernah menyentuh buah sawo? Yang belum pernah menyentuh buah sawo siapa? Ada? Ini ibu kasih seperti ini loh bentuknya. Pegang. Seperti ini bentuk buah sawo yang belum pernah menyentuh, nggak boleh makan, nggak masak lah. Edi mau menyentuh sini teman yang lain. Ini buah sawo, bentuknya bukan, warnanya coklat. Anak-anak ibu pasti di rumahnya atau kalau tidak ada di rumahnya, di rumah tetangga ada yang memiliki jamur kan? Ini namanya jamur air, betul tidak? Pasti anak-anak ibu mengenali semua kan? Kenal tidak? Kenal dong. Andika kenal? Ya, kenal Andika? Andika pernah menyentuh buah jambu? Pernah. Buah jambu ini adalah buah lokal. Ya, buah lokal, bebas pengawet, kita petik langsung dari pohon, harganya murah, mudah didapat, kemudian rasanya segar. Apalagi kalau makannya di siang hari segar, dibuat rujak juga segar ya. Nah, ini yang tidak kalah penting, yang sering kita makan sehari-hari, yang kita dapatkan di lingkungan sekitar kita. Buah apa ini? Buah pisang ini sangat iya banana. Halo. Buah pisang ini banyak manfaatnya untuk kesehatan kita. Ada yang tidak suka buah pisang? Tidak suka. Buah pisang ini sangat baik untuk pencernaan kita. Sangat baik apabila anak-anak ibu mengalami sakit perut, emah, kemudian susah BAB, sembelit. Makan buah pisang. Buah pisang ini kaya dengan manfaat yang begitu banyak. Ya, salah satunya untuk penyakit pencernaan kita. Oke, anak ibu, ada yang belum pernah minum buah pisang? Ada yang
buah lokal. Buah lokal. Jadi anak-anak ibu jangan bingung, apa sih buah lokal itu, Bu? Buah lokal itu adalah buah-buahan yang ada di dekat kita, yang ada di sekitar kita, tidak dari luar negeri sana. Mau buat aku mencari ke Malaysia, mau ke Thailand jauh sekali, atau buah impor. Orang-orang luar negeri sana menjualkan buahnya ke Indonesia. Orang Indonesia sih membeli. Itu buah impor itu harganya mahal, belum tentu sehat. Kalau buah lokal sudah pasti sehatnya, bebas pengawet, ya. Gambar apa ya, Ibu? Kayak Ini muntah. Ini juga muntah. Kira-kira kenapa ya? Ada makanan Boleh makan sembarangan. karena jajan sembarangan. Makan tidak teratur. Makan ekor. Gambar yang di depan papan tulis ini adalah banyak faktornya ya, Kak, ya. Kenapa sih mereka muntah? Yang pertama, mereka bisa jadi makan makanan yang tersaji. Kemudian mereka makanan yang sembarangan, yang kotor, yang tidak bersih. Kemudian mulus perutnya. Kemudian jajanan tidak sehat, minuman-minuman yang cepat, minuman instan ya. Minuman saset-saset ini berbahaya, ya, warna-warni. Kita tidak boleh makanan-makanan terlalu sering, makanan yang instan. Yang instan itu emang enak di sini kita, tapi pengaruhnya di pencernaan kita, di organ pencernaan kita itu berbahaya. Nanti timbul aneka penyakit, kita tidak tahu. Aduh, kok sakit perutku? Periksa ke dokter. Anak ibu kena usus buntu katanya. Temu ikan. Berenang, cari makan, Sudah kenyang. diam. Oke, anak-anak ibu, silakan diam. Amati video yang ibu putarkan. Tidak boleh ribut. Sobat Pintar, salah satu hal yang dapat membuat tubuh tetap sehat dan bugar adalah dengan mengonsumsi buah. Buah-buahan sangat penting bagi tubuh kita. Banyak sekali iklan yang mempromosikan tentang buah-buahan, terutama buah-buahan impor. Padahal buah-buahan dan sayuran lokal pun sama enak dan sama bergizinya. Buah lokal maupun buah impor mempunyai manfaat. Lihat di depan. Ini adalah buah-buah impor. Buah-buah impor itu aneka banyak jenisnya yang masuk ke Indonesia, dijual oleh pedagang-pedagang. Itu harganya lebih mahal harganya dibandingkan buah lokal ya. Ini contohnya ya. Ayo silakan disemangatin lanjutkan nih penjelasannya. Dan rasa yang sama. Buah lokal harganya jauh lebih murah, sedangkan buah impor tentunya lebih mahal dari buah lokal. Buah produksi petani lokal itu lebih segar loh, sebab jalur distribusinya lebih pendek. Berbeda dengan buah impor yang membutuhkan pengawet, sebab jalur distribusinya lebih panjang. Jadi, selain produksi petani lokal lebih aman dikonsumsi, kita juga turut membantu memberdayakan petani lokal Indonesia. Buah dan manfaatnya. Manfaat buah-buahan untuk kesehatan sangat beragam. Buah-buahan dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Dengan mengkonsumsi buah, maka kita akan mendapatkan gizi dan menjaga kesehatan kita. Buah juga dapat meningkatkan energi dan kebutuhan vitamin pada tubuh manusia. Berikut adalah beberapa manfaat buah-buahan. Satu, sumber vitamin. Buah merupakan sumber vitamin dan berbagai jenis vitamin ada di dalam buah. Dua, sumber air dan gizi. Buah merupakan salah satu sumber air untuk tubuh dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Tiga, sumber antioksidan. Buah merupakan salah satu sumber antioksidan alami terbesar yang ada di dunia.
kesehatan kita agar tidak terserang penyakit berbahaya dan berbagai penyakit lainnya. 5. Obat buah tubuh. Buah-buahan dapat digunakan untuk menggunakan obat tuah seperti jerawat, bisul, dan sebagainya. Semua kita Iklan. mengonsumsi buah Sekarang dapat iklan. dimakan Tadi dengan manfaatnya berbagai ya. cara. Perhatikan gambar dan video berikut. Nih, video iklan tadi. Cara manakah yang kamu gunakan? Mempromosikan Si buah-buahan mempromosikan produk hasil buah. langsung dimakan, atau kamu suka dimix dengan buah lain Ini dibuat jadi iklan. salad. Iklan menawarkan produk seperti salad buah. Apalagi itu salad bulat. Ini enak sekali rasanya. Ini namanya iklan elektronik, ya. Kalau di media, di televisi namanya iklan elektronik. Buah lokal itu seperti ini loh. Ada yang tahu tidak? Apa ya perbedaan buah lokal sama buah impor? Buah lokal lebih segar. Angkat tangan. Ayo, Rifki. Buah lokal lebih segar. Buah lokal lebih segar, hebat. lokal bergizi. Buah lokal bergizi, hebat. Buah lokal banyak manfaatnya. Buah lokal banyak manfaatnya untuk kesehatan, bagus. Buah lokal yang manis. Buah lokal yang manis, Bu, bagus. Jadi bagaimana pendapat anak-anak Ibu tentang buah impor yang masuk ke Indonesia? Ayo. Ini kan banyak sekarang buah impor masuk ke Indonesia. Pendapat kalian gimana? Setuju tidak? Tidak. Tidak. Kenapa? Kalian tahu? Kenapa tidak setuju buah impor masuk ke Indonesia? Tapi Ayo. tidak segar. Karena Karena kurang manis. karena rasa buahnya manis, kurang manis katanya. Iya bagus, karena dengan perjalanan yang jauh beberapa hari kan dari masuk dari luar negeri itu buah kan banyak buah-buah yang busuk, banyak dikasih pengawet, banyak buah-buah yang sudah dikasih racikan-racikan yang kita tidak tahu ya, zat-zat yang berbahaya ya. Nah itu salah satu dari buah impor dari Thailand. Ngomong impor itu mangga alpukat umpamanya kan, tahu mangga alpukat? Mangga yang dibelah alpukat kan. Nah diimpor dari Thailand mangga alpukat, berapa hari jaraknya itu? Memang perjalanannya seminggu. Nanti dijual di toko-toko nggak laku, udah sebulan 2 bulan. Rasanya kurang manis, kemudian ada pengawet, tidak segar, yang pastinya harganya mahal, betul tidak? Mahal tidak? Kalau kita beli di swalayan, di toko, harga buah ini mahal. Ibu pernah beli apel 1 biji saja bisa harganya 30.000. Tapi kalau kita beli di pasar kan, satu onggo ini 10.000 kan, isinya 5 kan nih. Buah lokal versus buah impor. Milih mana kalian? Lokal. Lokal. Itu bikin dulu. Apakah manfaat buah impor lebih baik dari buah lokal? Tidak. Tidak. Apakah manfaat buah impor lebih baik dari buah lokal untuk kesehatan? Tidak. Mana? Banyak manfaatnya buah lokal atau buah impor untuk Buah kesehatan? lokal. Buah lokal ya, udah jelas ya. Manfaat buah pisang bagi pencernaan. Baca dengan suara kuat, Hafiza. Pisang bagi pencernaan. Pisang dapat mencegah demam dan luka akibat gangguan pencernaan karena teksturnya yang lembut. Pisang dapat menetralisir iritasi pada bagian dalam tubuh. Selanjutnya baca dengan suara kuat, Hafiz. Yang kuat. Daging berlembutnya lapisi daging-daging lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Anti radang. Pisang sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Pisang yang dicampur susu dan air atau dimasukkan dalam segera susu cair dapat dihidangkan sebagai obat penyakit. Kita sudah membaca manfaat dari buah pisang. Banyak sekali ya manfaat buah pisang ya. Salah satunya untuk organ pencernaan, kemudian menetralisir asam lambung. Pernah mendengar penyakit asam lambung? Pernah. Oh ya. Asam lambung itu sama kayak emak ya. Nah, sekarang ibu mau bertanya, apakah sama manfaat buah pisang impor dan pisang lokal? Tidak. Tidak ya.
tidak? Karena dapat menggunakan pamannya. Karena buah pisang impor memakai bahan pengawet, kata si Alek. Betul. Ada yang mau betul? Buah lokal lebih segar. Karena Buah lokal lebih segar. buah lokal itu segar. Ada buah lokal, buah impor. Buah-buahan itu dijual dengan cara menggunakan iklan. Pernah lihat iklan buah? Pernah Ayo. TV. Pernah di TV. Iya kan? Iklan, ayo makan buah. Buah baik untuk kesehatan. Ayo Tidak. buah pisang. Pisang bagus untuk pencernaan. Ya. Apa itu iklan? Iklan adalah pesan yang menawarkan suatu produk melalui media. Bisa media elektronik, media koran, atau radio ya, elektronik, televisi ya, bisa media sosial. Kasih ciri-ciri iklan. Mempunyai isi yang jelas, singkat, menarik, Baca dengan suara kuat. Rifki, ciri-ciri iklan. mempunyai isi yang jelas, singkat, menarik, tujuan dan tidak menyinggung salah satu Mana? Udah? pihak. Kemudian sambung habis. Bersifat informatif, bahasa yang digunakan mudah dipahami, iklan dikemas dengan menarik. Oke, iklan itu yang pertama mempunyai isi yang jelas ya, jelas, singkat, mudah dimengerti, bersifat informasi. Informasi itu pemberitahuan, itu bahasa yang digunakan, itu bahasa yang mudah dipahami. Kemudian iklan itu dikemas dengan menarik. Ada iklan tidak menarik? Kalau iklan menarik, kita tidak suka ya kan, tidak mau membeli produk itu kan? Tapi semangat, semangat, semangat. Ibu akan memutarkan video iklan. Manis makannya. Ayo dimakan. Makannya manis ya, Mas. Ini buah lokal kan? Iya dong. Buah lokal, kualitas dan gizinya nggak kalah. Siapa itu petani lokal, bukan petani luar. Ayo kita makan buah lokal. Gizinya tinggi. Harga murah. Pastinya, bantu petani kita bukan petani luar. Nah, membantu petani kita bukan petani doang. Apa tadi kesimpulan dari iklan tadi? Apa yang kamu ajarkan untuk mengkonsumsi buah lokal? Buah lokal itu apa yang dampaknya? Bergizi, harganya terjangkau, kemudian bervitamin, segar ya pastinya ya. Iklan tentang buah-buahan, maka kita tidak luput dari pencernaan. Sesuatu yang kita makan, baik itu buah-buahan, makanan yang lain, dia akan berpengaruh kepada pencernaan kita. Apa saja sih penyakit pencernaan itu? Diare. Tahu diare? Ada dengan buah. Hafiz, ayo. Diare itu sebenarnya apa? Karena dia mengkonsumsi makanan yang tidak higienis, tidak bersih, mengandung kuman. Baca bisa, kuat. Merupakan penyakit atau gangguan sistem pencernaan yang ditandai dengan adanya rasa perih pada inti kandungan dan juga disertai dengan suara sampel dan sirup ketika Mah itu disebabkan oleh pola makan tidak teratur, kemudian stres. Apa artinya gejalanya? Dia mual-mual, nyeri, asam lambung naik. Yang ketiga baca gigi, konstipasi atau sembelit. Sembelit merupakan salah satu gangguan pada sistem pencernaan yang dialami. Sembelit itu susah, buang air besar. Kemudian yang ini, yang ambeien. Ambeien itu disebabkan karena ketika BAB lama jongkok di WC, di toilet. Apa itu paling? Apa itu paling? Pada beberapa tersebut, ibu akan membagi kelompok secara heterogen. Baik anak ibu akan membagikan LKPD
Oke, tepuk tangan untuk Bapak Andi. Inilah hasil bagan dari peta pikiran tentang salah satu penyakit organ pencernaan pada manusia ya. Kelompok Egi tentang penyakitnya. Kelompok Egi membahas tentang penyakit MA. Kelompok Hafiz penyakit MA. Kelompok si Rifai penyakit diare. Kelompok Salsa penyakit MA ya. Sudah tahu semua kan penyebab dari penyakit-penyakit organ pencernaan? Sudah. Ayo kita tepuk tangan untuk hasil dari masing-masing kelompok. Baiklah Bapak Ibu, kita tadi telah menyelesaikan NAPD dan mempresentasikannya di depan kelas. Bagus sekali ya hasilnya. Bahkan anak Ibu sudah paham. Untuk selanjutnya kegiatan kita adalah mengerjakan soal evaluasi. Baca, pahami soal dengan baik. Paham? Paham anak Ibu? Paham. Silakan dikerjakan masing-masing. Dibaca Saban, jangan asal isi aja. Yang sudah siap, kumpul sama ketuanya. Baiklah anak Ibu, kita tadi telah menyelesaikan rangkaian kegiatan pembelajaran kita dari memudahkan NAPD, soal evaluasi, tentang materi yang Ibu tampilkan tadi, jelaskan. Ada yang belum paham anak Ibu? Tidak? Sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita akan menyimpulkan bersama-sama pembelajaran kita pada hari ini.